Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dindin sudah hadir di Ermol TV. Ya, sami-sami. Yang banyak didiskusikan juga di kalangan di publik kita hari ini. Ada katanya ada penyelundupan pasal yang dari awal nggak muncul, tiba-tiba di tengah-tengah muncul. Ini gimana nih Pak? Iya. Sebetulnya begini ya, dari sejak awal kan gonjang-ganjing berapa tahun belakangan itu dari pihak pelapor pengadu yang menduga bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu. Itu kaitannya kan dengan pasal fitnah, ya kan? Dibalik dituduh balik itu fitnah karena saya punya nggak palsu kira gitu. Kalinya kan pasal fitnah gitu ya. Dan pasal itu kan ada di KUHP yang pasti ya. Nah sekarang tiba-tiba misalnya muncul pasal penyelundup yaitu 32, 35. Kenapa? Karena pasal itu kok bisa begitu tiba-tiba muncul ketika ada proses pemeriksaan pengaduannya Pak Jokowi. Di situ disebutkan pasal disebut quote and tooth penyelundupan itu. Apakah itu memungkinkan? Dalam praktek hukum ya mungkin saja. Artinya itu menjadi, apakah itu bisa juga menjadi wilayahnya penyelidik gitu untuk menambahkan? Bisa. Karena itu apalagi itu masih dalam penyelidikan. Ya kan? Masih dalam penyelidikan gitu. Jadi itu boleh mau pasal apa di istilahnya ya, diselundupkan. Masalahnya mungkin begini ya, narasi selundup ini maksudnya lebih kepada ini nih masalahnya. Sampai semana ya netralitas pihak penyelidik kepolisian dalam proses pemeriksaan ini, ya netralitasnya sampai sejauh mana? Jadi mestinya dia lebih bukan pasif dalam pengertian ini ya. Untuk hal-hal yang dirasakan oleh pelapor, mana yang pas dituduhkan, ya biar pelapor aja gitu. Ya kan, biar pelapor aja dia merasa seperti apa. Apalagi ini soalnya lebih kepada rasa ya. Kalau penghinaan, pencemaran nama baik kan soal rasa. Dia bisa juga menggugat ke perdata kok, bisa ya. Tapi masalahnya ini istilah penyelundup jangan-jangan ini memang muncul dari pihak penyelidik, ini jangan-jangan gitu ya. Ya mungkin menduganya ke situ. Walaupun itu dari penyelidik itu sah-sah juga. Oh ya, tetap sah saja. Tapi maksud saya ya keberpihakan itu bisa dilihat dari situ. Makanya jadinya sekarang ya menilai ya dianggap ini rada-rada tidak objektif nih kelihatannya. Jadi khawatir kan kalau kesananya. Kita coba bandingkan dengan Dumas yang dilakukan TPUA. Ini wawancara saya dengan Pak Rizal mengatakan bahwa mereka hanya melaporkan saja gitu. Ada ini, ada kasus ini, ada ini, ada ini. Tidak memunculkan pasal. Tapi ternyata pada laporan panggilan saksi pelapor itu udah muncul tuh pasal-pasal. Artinya pasal-pasal ini berarti sama juga muncul dari penyelidik, dari Bareskrim. Kalau Dumas kan memang kita tidak memploting pasal umumnya begitu ya. Pengaduan masyarakat kita hanya mengadukan kami dirugikan ini, kami merasa ada perlu yang Bapak selidiki dari pihak kepolisian, Bapak tindak lanjuti karena ini ada sebuah pelanggaran hukum titik di situ apa bla bla bla. Nanti dari bukti dan pelaporan itu ya pihak kepolisian yang akan mengkerucutkan bahwa ini kalau ini nih kenanya pasal ini, yang ini gitu ya. Nah itu di Dumas. Kalau di pelaporan biasa seperti Pak Jokowi langsung itu bisa maksudnya polisi juga bisa. Ya artinya tidak ada larangan polisi menerapkan pasal itu ya. Tapi dari pelaporan itu biasanya juga kita menduga saya telah dirugikan oleh si A dan saya dalam konteks pidana apa pasal yang pas untuk dikenakan misalnya kita juga bisa menyebut dan polisi juga di situ bisa berdiskusi. Artinya bisa aja, cuma masalahnya
hening ya, pasal penyelundup itu 3235 ya. ITE. Hening sekali sekian tahun tuh nggak pernah ada gitu ya. Tapi tiba-tiba pas masuk ini muncul, makanya dicurigai. Iya, kalau yang Pak Jokowi laporkan kan sejumlah pihak. Katakanlah di situ ada Pak Rizal Fadila, Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa dan seterusnya. Ini apakah mungkin pasal yang dituduhkan pada pihak-pihak ini berbeda-beda, atau karena dugaannya pencemaran nama baik maka harus sama semua pasalnya ke semua orang? Kalau ini sangat relatif ya menerapkan pasal ya, memang harus hati-hati ya. Bisa saja semua, tergantung nanti dari saksi-saksi yang muncul, bisa tidak. Kalau saya melihat, kalau saya sepintas ya, kita kan dapat tuh dari medsos, dari ini segala macam lah ya, bahkan mulai dari TV juga sudah mulai muncul ya. Ini ada 2 klaster nih kelihatannya, ya kan? Ada 2 klaster. Ada satu klaster yang mengait dengan masalah ITE nih. Nanti apakah ini pas nggak pasal ITE yang disebut 3235, nanti kita lihat ya, kita bahas. Ada yang lebih kepada memang ujaran kebencian, lebih kepada fitnah. Ya kan? Nah, kenapa yang para ahli ini ya tidak mudah, misalnya ya, ini ke depan itu harus hati-hati, tidak mudah terkena dengan pasal kebencian ini. Karena mereka menjalankan sebuah keahliannya, profesi keahliannya di bidang digital, di bidang IT. Ya, itu tidak bisa tidak mudah ujug-ujug disebut sebagai ujaran kebencian. Nah, nanti kita lihat ininya apa. Misalnya kita lihat ya, dalam konteks apa yang diungkap oleh ketiga orang ini. Yang diungkap oleh ketiga orang ini adalah mereka mendapatkan satu barang bukti ya, bukti awal. Yang kalau tidak salah dari politisi PSI ya, Sandi. Dia dengan keahliannya mencoba menguji, meneliti, melakukan digital forensik dengan menurut versi keahlian dia, dan itu dilakukan penelitian. Karena keahliannya menemukan ini ada yang tidak beres. Menggunakan alat ya. Menggunakan alat tentu. Dia juga menggunakan alat selain ilmunya ya. Oh, ini ada yang tidak beres. Ada yang nggak beres. Nah, apa itu ujaran kebencian? Menemukan sesuatu, dan itu seorang ahli kan bukan. Tidak ujung-ujung harus dihubungkan ke situ. Nah, satu lagi sekarang. Yang namanya misalnya kelompok yang memang dituduh melakukan ujaran kebencian, fitnah, yaitu bisa TPUA. Ya, yang TPUA yang melakukan sangat intens, ya selalu mengatakan bahwa itu palsu kan begitu, sehingga Jokowi merasa terhina sampai sehina-hinanya, begitu ya kan? Kan itu kan bahasanya ya. Nah, itu juga harus hati-hati. Kita harus melihat dari kasus ini harus secara holistik, jangan per kasus di tempat ini. Saya menemukan di tempat lain sering mengatakan bahwa ini ada dugaan palsu loh, gitu. Namanya kalau narasi hukum sudah pakai dugaan, nggak bisa itu dipidana. Ya, satu itu. Kedua, misalnya satu contoh, ketika juga pasal 160 muncul kalau nggak salah ya. Betul. Waktu itu kan juga 160 muncul ya. Itu dituduh melakukan ya, Pak Rizal itu termasuk. Ya, TPUA tuh grupnya itu termasuk yang 160 menggerakkan masa untuk hadir di UGM, itu mensyaratnya harus ada, yaitu melakukan suatu tindak pidana di tempat di mana ketika dia giring kumpul di satu tempat. Nah, bahwa dia mengajak, menggiring lah, terus terang dalam tanda kutip mengajak untuk datang ke UGM, untuk datang ke rumah Pak Jokowi, iya, betul. Tapi mens rea kaitannya dengan tindak pidananya apa gitu loh. Ya kan? Apakah di situ akan melakukan penghinaan di UGM? Apakah di Gajah Mada akan melakukan penghinaan? Nanti dulu. Kalau ini saya sih bukan mempengaruhi ya proses hukum dalam konteks yang memang tidak boleh ya kalau ini sudah mulai jalan litigasi. Khususnya sebetulnya ini kalau sudah di persidangan, kita nggak boleh memberikan sebuah statement model saya ya sebagai
advokat itu bisa kena kode etik tuh. Kalau proses sidang sudah berjalan. Ini kan masih lidik, masih jauh. Saya memberikan sebuah analisis hukum bahwa yang namanya Rizal Padilla dan kawan-kawan dari TPUA itu mengajak datang ke UGM untuk apa? Bukan untuk melakukan kejahatan, untuk recheck, klarifikasi terkait ijazah Jokowi. Ya, memang ijazah Jokowi tidak akan ada di UGM. Dimanapun juga universitas tidak nyimpan ijazah asli taruh jadi ada 2 gitu enggak. Tapi data pendukung untuk menjadi ijazah yang dipegang seseorang, misalnya Pak Jokowi, data pendukungnya ini ada di UGM. Makanya dia butuh ke UGM ketemu. Ya kalau ke Pak Jokowi ya memang karena dia pegang ijazah ya. Nah sekarang begini Pak Ipul ya. Saya dengar langsung ya dari Pak Riza dan teman-teman yang lain, Pak Roy juga pernah saya dengar informasi bahwa itu ternyata sebelum berangkat ke sana mereka itu melakukan pemberitahuan, dan buktinya ternyata UGM juga menerima kalau rombongan Pak Riza itu tidak masuk. Bukan tidak diterima, itu karena ada halangan perjalanan. Terlambat. Tapi ternyata ya grup yang sama, yang 3, Pak Rismon, Roy sama Ibu siapa? Satu lagi itu Ibu Tifa ya, Dokter Tifa. Itu diterima secara resmi ya. Secara resmi. Di situ berdialog. Loh apa pidananya di situ? Ya mens rea dari di luar Pak, kerumunan yang teriak-teriak itu masuk nggak? Nggak masuk, itu teriak apa ya? Ini teriak misalkan Jokowi ini ya palsu apa gitu. Iya, itu sporting biasa ya, sporting masyarakat yang automatically itu bersuara ya. Tapi apakah ada instruksi ya dari Parija CS TPUA untuk datang ke sana berdemo, melakukan apa segala macam? Itu kan hak untuk melakukan kebebasan berpendapat, berekspresi, berpendapat itu wajar dan jumlahnya juga tidak signifikan. Ya. Nah, kalau itu UGM merasa kehadiran mereka ini menjadi sesuatu yang sangat membahayakan, sangat tidak mengenakan, ngapain diterima? Coba kalau waktu itu UGM tidak terima, Jokowi tidak terima, ini masalahnya bisa lain juga gitu, kan? Tidak terima nih dua-duanya, kami keberatan, kami merasa ini, apalagi kalau masuk baru.